Di hari ini Mbah Den kedatangan seorang tamu dari daerah Jakarta. Tamu beliau ini sudah kedua kalinya bertemu sowan ke tempat Gus Samsudin. Awalnya orang tua ini menginginkan anaknya menjadi seorang tentara. Beliau sudah berusaha dengan berbagai macam cara. Alhamdulillah, setelah datang ke tempat Gus Samsudin dengan izin dan pertolongan Allah, anaknya berhasil menjadi seorang tentara sesuai dengan keinginan ayahnya. Tapi ingat, semua ini terjadi atas dasar izin Allah. Tanpa izinnya dan tanpa ridhonya, semuanya tidak akan mungkin. Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya bahwa tidak ada yang tidak mungkin dengan izin Allah. Yang terpenting adalah kita memperbaiki sholat kita dan mengistiqomahkan serta mengamalkan sholawat, maka insya Allah hajat kita akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selengkapnya bisa disaksikan di channel YouTube kesayangan kita, Mbah Den Sariden. Ijazah ya kita jalani. Alhamdulillah kita jalani tiap malam ya, sholat itu sama doa ijazah sama Gus kami laksanakan, dan alhamdulillah ya ada sebagian yang berhasil juga Gus. Anak kemarin ngikut tes perwira TNI lulus tanpa duit Gus. Alhamdulillah malah dapat ranking 10 besar. Alhamdulillah lulus Gus, sekarang lagi pendidikan di Magelang. Alhamdulillah sekarang udah pensiun Gus, jadi waktunya udah agak longgar. Mana awakmu apa? TNI Gus. Pak tentara. Makanya kan anaknya kan lanjut nih Gus. Bagian apa jenengan? Tentara niku tentara perbekalan, bagian perbekalan. Oh, perbekalan. Jadi perbekalan TNI seluruh Indonesia. Wingi sing megang kula. Dari pakaian sampai dari ujung sampai ujung. Tapi bang biasa rento nganggo baju tentara ya. Dia kantuk Gus. Sebagian. Enggak ada pangkatnya, enggak ada. Ya. Kemarin bulan 10 Gus 1/10 pensiunnya. Tapi alhamdulillah yaitu masih bisa dampingin anak waktu tes kemarin Desember Pantoker di Malang masih bisa ngikutin. daftaran saiki. Pun di dalem Jakarta Subhanallah. Kowe ke Jakarta teko kene? Nggih. Mun ping kali niki Gus. Aku nganu sih ya. Doanya terkabul. Alhamdulillah doanya bisa ketemu. Bisa ketemu di. Wis ping pindho rene. 2 kali. Yang pertama kurang lebih pas pindahan wonten. Oh, pertama pindah rene. Dhisik apa anu niku? Nggih kasus sing riyen dereng sampun kok. Tumbas tanah. Jadi tanahnya malah sakniki sing sebagian desa dipun sate kalih teng tiyang sanes. Oh, padahal wis sampean tuku. Tapi ternyata kalau dapat cerita dari kanan kiri, dia yang jual malah sudah nggak punya bagian. Maaf campur-campur nggak bisa. Nggak apa-apa. Yeah. Jadi begitu. Ora nek wong bejo iku selain wong sing ngalah. Ora ana wong sing luwih bejo ning donya iki kecuali wong sing gelem ngalah. Jadi udah 4 tahun Gus, mau 4 tahun Gus. Sampai sekarang. Sampai ya sakakehne sabar ya. Kakehne sabar. Luwih becik ngalah ae. Luwih becik ngalah timbang gegeran. Nggih. Ceritanya tiang mriku kan sering juga ndukunin tiang, nyandet tiang ngoten dados ya. Sabar sih. Saksine dipun sandet. Kathah Laporan sering sandet. Kasus iki tiap-tiap mbak ngoten. Ora masalah. Ala dhewe iku mau pokok sing pertama niki kula aturi panjenengan nggih. Amal iki sebenarnya bahaya iki. Amalan iki ngeri dahsyat iki. Pokok sing pertama wong ki mau ki gelem istighfar. Ya minimal ping 313 lah.
Terus bar ngono kok gelem maca selawat. Wah, iku ngawur. Iki anek wong dolim ngono sing dolimi iso celaka dhewe yo. Kok bengi gelem maca istighfar ping 313 terus bar ngono gelem maca selawat. Wah, kuwi dhewe sepenting ora dendam ngene wong lek enek sing elek karo awake dhewe. Bah, iso cilaka-cilaka. Kula niku sampe ngeri yo. Kula niku mboten pernah pengin wong sing nyilakani kula niku cilaka. Sing kula pengin niku penting rezekiku lancar, aku sehat, anak-anakku langsung. Aku moh tenanan. Tapi kesane Gusti Allah ya wis bolak-balik. Alhamdulillah Gus bisa menjalankan sholawatan ada 3 tahun 2 tahun. Setelah dari Gus Samsudin Mbah Din kan habis itu memang lama nggak kesini Gus, tapi ya alhamdulillah selalu nonton di YouTube-nya itu. Nah, ijazah ya kita Jalan. alhamdulillah kita jalani tiap malam ya, sholat itu sama doa ijazah sama Gus kami laksanakan, dan alhamdulillah ya ada sebagian yang berhasil juga Gus. Alhamdulillah anak bisa. Anak kemarin ngikut tes Niku barokah iki. perwira TNI lulus tanpa duit Gus. Alhamdulillah. Alhamdulillah malah dapat ranking 10 besar. Alhamdulillah lulus Gus, sekarang lagi pendidikan di Magelang. Padahal kami pertama cari jalan Gus, itu dimintain berapa Gus? Setelah saya yain ternyata dia nggak sanggup karena Itu katanya kayak nak wae. Iya, karena tinggi anak saya waktu itu kurang 2 cm Gus. Jadi yang minta justru tidak sanggup Gus. Tapi udah, yang penting kami antar daftar tes alhamdulillah malah ranking 10 besar dari Barokahnya kita baca dari sholawat. ranking umum itu 10 besar Barokah sampean ngalah. Alhamdulillah. Barokah sabar. tanpa pakai duit kecuali duit yang untuk les-les. Yes, itu umum aja lah. untuk biasa. umum itu kayak yatim piatu sama itu tadi kemarin syukurannya lah. Wis barokah wong ngalah iki mau ora enek sing ngalah nih. Barokah tiyang ngalah kuwi ora ana sing ngalahne. Bengon ateli? Oh, jangan. Barokah wong ngalah kuwi ora ana sing ngalahne. Lek wis ora enek sing ngalahne awake dhewe berarti wis tenanan. Ridho kalih peparingi Gusti Allah. Joko ya baron. Muring ae. Wis soleh bojo ayu ngene dipangkah kurang ae. Kurang syukure maksudku. Lah wong syukure kudune piye? Malih gedhi sabare, ya to? Belum ngaji. Wong ngaji ngelerang. Malih akhirnya nesuwan. Wong lek gak iso ngaji kan malih ora iso ngajeni liyane, malih nesuwan. Piye to? Wong belajar ngaji ku mau ben iso ngajen. Sampe ngajeni bojone termasuk ngaji. Sampe nek bojo takdim samikna watona. Rungane ta? Kowe ngajeni bojomu kowe samikna watona kuwi termasuk kowe ngaji. Insyaallah. Kowe ngajeni tanggamu, awakmu ki sabar karo anakmu kuwi ya ngaji. Iki wong ngaji kuwi mau ngajeni liyane. Wong lek wong pinter ngaji tapi ora iso ngajeni liyane berarti urung iso ngaji tenanan. Wong lek belajar ngaji ya pinter dalil, pinter apa tapi mung nyalah-nyalahke liyane ae. Ngerasa awake paling bener, kabeh salah kuwi malah nek sing salah kuwi ngajine ra tenanan. Biasane ngaji ngono kuwi ora dibarengi karo riyadhah. Mane wong ngaji ku ya ning pondok-pondok lek jamanku lho ya. Ngaji surat Al-Ikhlas ngono ya karo poso 41 dina. Ngono, ben ngerti rasane weteng luwe piye. Ora gampang nyalahke liyane ngoten niku. Iki barokah sampean sabar. Lah aku ora iso apa-apa, Pak.
Kula niku mboten saged napa-napa. Kula niku tiyang bodho. Wong kula niku teng mriki mawon riyen nggih mlampah saka Lampung. Kula niku mboten saged napa-napa, tapi alhamdulillah kalih Gusti Allah sedaya niku dipermudah niku nggih barokah selawat niku. Makane kula niku remen ijazahane selawat niku. Nggih. Bab kula niku pun ngraos nih manfaate. Makanya nek wong sing nyalah nih, sing ngelok nih, kula niku diarani penipu, pembohong ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Tapi sing jelas aku wis tenanan ngrasakne manfaate selawat. Aku wis tenanan ngrasakne. Makane wong lek ngrasakne iki arep diganggu gugat model piye panggah ora percaya, panggah ora masalah. Wong bukti nyatane aku wis ngrasakne dhewe kok manfaate poso, manfaate tangi bengi, manfaate maca selawat. Makane wong arep ngelokne model piye wis ora masalah. Sing jareke ilmu hikmah ki apus-apus apa piye wis ora masalah kanggo. Mergo kula wis ngrasak. Rasane bojo nurut, duit akeh, bojo akeh. Ojo ngono ya, ojo. Ya tenan lho niku. Nggih, makanya kula nyuwun doane Gus kersane ndang bisa cepat diselesaikan. Iya. Ya sing pasti ya kuwi lho Kang. Awake dhewe iki iso njaluk ngene-ngene. Harapan awake dhewe iki kabeh iki ana, tapi kabeh iki mau kudu disandarne ning Pangeran. Kita boleh punya keinginan. Tetapi Allah itu mempunyai jalan yang terbaik. Kula niku riyen nek Pak kula sakit niku pengen ya Allah, Pak undang mari. Apa kula mau ta sing lara Pak kula sehat. Kula mawon sing sakit, sing mati aku wae ngono. Tapi Gusti Allah ya ora ngono. Ternyata dengan ayah saya sakit lama, kula iso ngopeni suwi. Alhamdulillah. Wong paling penak iki ngopeni wong tuane, barokah gede. Iso tambah sabar. Sampai nih iso ae Pak nyuwun masalah ndang selesai, tapi lek dari situ barokah akeh piye? Lek delalah kok kono rezekine sampean tambah akeh. Terus teko kono sabare sampean tambah gede. Teko kono sampean malah gelem tangi bengi. Masa dikai barokah pengen ndang wis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Istiqomah, mudah-mudahan istiqomah salat malamnya selawatan. Kula niku amit Pak, ora kok njaluk ya Allah kabeh wong iki ndang demen karo aku, aja nek sing ngenyek aku. Tapi terus malah nek omongan ning ati, lha lek dinyek kowe malah sabar. Aku malah cedhek ning pangeran, nyapa kok pengen undang wis. Ngono. Mana lho Ran? Di pangeran. Kali kula Gus asam urat kali kolesterolnya kok tinggi terus. Kosong. Nggih poso tapi terus. Ngombe banyu putih sing akeh. Ya aja mangan ya mit kaya kacang-kacangan sembarang kali dili-dili. Pokoke sing biji-bijian kuwi dikurangi sik. Bar ngono akeh-akeh ngombe banyu putih. Ngombe banyu putih carane ping 3 setiap. Jadi satu tegaan itu diminum 3 kali. 3 kali. Adalah linu-linu ngoten niku rasane kalau pas kumat. Akeh-akeh ning ngombe banyu putih ya. Engko tak wayahe wis anu. Alhamdulillah sekarang udah pensiun Gus, jadi waktunya udah agak longgar. Mana awakmu apa? TNI Gus. Oh, Pak tentara. Tentara, makanya kan anaknya kan lanjut nih Gus. Bagian apa jenengan? Tentara niku tentara apa? Perbekalan, bagian perbekalan. Oh, perbekalan. Jadi yang perbekalan TNI seluruh Indonesia. Mabes kok. Wingi sing megang kula. Nggih, nggih. Dari pakaian sampai dari ujung sampai ujung. Tapi wong biasa rento nganggo baju tentara ya. Nggih pikantuk Gus. Sebagian. Enggak ada pangkatnya, enggak ada itu. Enggak. Kemarin bulan 10 Gus 110 pensiunnya. Tapi alhamdulillah yaitu masih bisa Doanya dampingin sehat, panjang anak umur. waktu tes kemarin Desember Pantuker di Malang masih bisa ngikuti kemarin. Alhamdulillah Rezekinya lewat anak. lolos dapat peringkat ya mungkin kalau angkatan darat ranking pertama kalau nggak salah Gus, ranking pertama kalau di angkatan darat. Jadi ya alhamdulillah istilahnya gratis, nggak pakai duit ya keluar, tapi sekedar untuk yaitu tadi syukuran sama untuk yatim piatu gitu.
Jadi keluarnya di situ Gus, sama ya untuk biaya mondar-mandir ya belum dihitung Gus. Berarti tadi kan dengan ditolong Gusti Allah. Siap. Jadi nanti mendapatkan rezeki benar-benar halal, Amin. tidak dari sogokan apa tuh sogokan bahasa ini? Tidak suapan. Iya tidak masalah. Alhamdulillah nggak nyuap. Alhamdulillah kan katanya Siap. barokah ya. Nggih. Sekarang lagi pendidikan di Magelang udah Minta 2 bulan doanya. Gus, dan mohon doanya supaya dalam pendidikan dikasih kesehatan, Amin. pelajaran kemudahan. Gitu, Gus. Amin. Siap. Mudah-mudahan Al-Fatihah. aman lah. Iya kan. Kita namanya kan ya. Ilham Fadilah Alhamdulillah pintar pintar panata Gus. Penting tiap Dari mengisi Al-Fatihah. dari Pondok Gontor Gus. Oh, mondoknya di Jadi kantor. dari lulus SD sampai kuliah di Gontor Gus. Oh, di kantor. Oke, salam untuk beliau nggih. Siap. Yang penting tiap bengi di Al-Fatihah ping 40 Siap. siji. Alhamdulillah Gus. Alhamdulillah. Kalau Iya. Insya Allah kalau enggak bangun. luput Alhamdulillah. insya Allah ada salat malam. Ya karena untuk merubah karakter anak, untuk Siap. mendukung anak, memberikan poster Siap. itu tiap malam di Al-Fatihah anak itu 41 kali. Iya. 41. Anak berdua langsung dibacain Fatihah 41 kali aja apa satu-satu gitu. Nggih, langsung boleh. Oh, iya. Langsung Disebut nama. dirangkum enggak apa-apa untuk anak-anaknya. Ditawasuli terus Al-Fatihah 41. Insya Allah, insya Allah. Terus manajer kalau yang untuk itu Gus, yang untuk orang tua itu kan yang 77. Nggih. Apa itu setelah 41 selesai baru lagi yang 77 begitu Gus. Nggih, sebenarnya kula niku angsal ijazah. Siap. Sebenarnya kalau surat Al-Fatihah itu ketika dibaca 313 Siap. setiap malam Siap. itu sudah mencakup semuanya. Oh siap. Orang tua, anak, saudara, Siap. leluhur, Siap. bahkan sampai kepada baginda Rasulullah. Siap. Dan dengan mungkin mau lebih jelas, Siap. nggih, mirangaken dawuh Gus Baha. Siap. Tapi saya dulu dapat ijazah, intinya membaca Al-Fatihah itu 313. Iya. Kalau yang kemarin kan Al-Fatihah 41 buat anak selesai. Habis itu baru nyambung yang 77 yang untuk orang tua kan gitu Gus. Kalau aku derek jenengan sing Nuri Jati dua sifat itu asma'i orang tua kedua orang tua 7 kali, terus saudara batin anak batin Nuri Dayati 7 kali itu terus baru minta doa ilmu yang berkah itu tadi dan anak 41 kali itu. Dibagi manfaat. Kalau ini dengan amalkan tadi itu sholawat anurita sedulur batin. Iya. Iya itu sholat nuridat sedulur batin itu lebih bagus sebenarnya dipuasai di hari kelahiran. Kalau saya kelahiran itu sama dengan ilmu sangkan paraning dumadi, yaitu 5 Allah, baginda Rasulullah, orang tua, baru ke diri kita. Makanya angka 5 itu buat saya ya keramat, makanya saya puasanya 5 bulan. Itu saya puasa 5 bulan. Tapi untuk jamaah saya cukup di puasa kelahiran saja, atau puasa 5 hari saja. Atau kalau saya ya karena saya itu setiap memberikan ya saya harus mengamalkan dulu gitu. Karena apa yang saya amalkan, apa yang saya contohkan itu lebih mengena daripada hanya sekedar kata-kata. Saya pun ngomong sama anak, sama istri, jarang Bu saya ngomong itu nasihati kamu gini, kamu sholat malam. Saya nggak pernah nyuruh istri saya bercadar. Tapi dengan izin Allah beliau bercadar sendiri karena ingin mengistimewakan saya. Saya tidak pernah nyuruh istri saya sholat malam karena punya anak kecil-kecil. Tapi ternyata beliau yang lebih istiqomah sholat malam. Karena memang perempuan itu kodratnya bicara, laki-laki itu diam. Lalu bagaimana laki-laki itu bisa mendidik istri, sedangkan istri itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok. Diluruskan patah, dibiarkan bengkok. Ya dikasih contoh. Laki-laki itu memberikan contoh. Jangan terlalu banyak bicara, laki-laki itu jelek. Bekerja tanggung jawab yang baik, mamanya bojo capek ya kita nyapu, istri capek ya kita masak. Moro-moro bojo nekoni apa yang sampai nyapu ya kotor
Akhirnya dia jadi mamanya istri malas jadi rajin. Istri nggak bisa masak ya kita ajari, gitu saja. Niku sing kula. Makanya kula niku mari ijazah teng tiang-tiang niku amal riyen. Siap. Niku. Niku tanggal kelahiran apa hari kelahiran, Gus? Oke, hari kelahiran. Harus lahiran. Kita Boleh. enggak lupa ya hari Senin setiap minggu. Siap. Pon wakili Nggak apa-apa. Siap. Diambil aja lahirnya baginda Rasulullah. Lahirnya baginda. Kalau saya ya Selasa, Rabu, Kamis. Siap. Gitu. nggih kula niki Niki nggih nembe. Senin Selasa Rabu Alhamdulillah Kamis nembe Senin nggih Kamis. lagi seneng nderek-nderek kan Doanya yang siang benar gimana, Gus? Dalam Minta doanya yang benar, puasa sama Kamis. yang penting niat puasa karena Allah. Kalau niat bahasa Arabnya apa itu somahodin ligodoi hajati lillahi ta'ala. Puasa karena Allah gitu aja lah kalau wala quwata illa billah, itu sudah nggak Nggih. apa-apa. Makan kemarin itu sampai anak lulus itu alhamdulillah banget pas selesai 7 kali 7 minggu itu 7 terus kali kita 7 saya minggu. puasain insya Allah Senin Selasa Rabu Senin kan karena hari Senin kelahiran Senin, Nabi ya, kan Nabi itu terus Selasa Rabu Kamis sedekah Jumat itu gitu. Jadi alhamdulillah banget ya Allah rasanya kayak dikabulkan di depan mata hari ini juga dikabulkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu barokahnya dari sholawat. Siap. Bukan dari saya, tapi karena rasa cinta panjenengan kepada Allah, kepada baginda Rasulullah, sehingga diberikan kemudahan. Iya Gus Ya, tahu ada alhamdulillah yang Pak Muni, Gus. tahu ada yang minta iya saya tolong atau ada yang nolong gitu Gus kita nggak minta gimana tahu ada orang yang ibaratnya datang Pak minta nomor telepon nanti dia saya tolong gitu Masya Allah gitu alhamdulillah Pak Terus pada ya, pertama ya, pas nyari diminta 700. Setelah dia saya ternyata niatnya untuk ternyata mau nggak jual sanggup. tanah tapi sampai sekarang juga nggak Yang tingginya kan kurang 2 cm Mbah Baron. Jadi akhirnya dia nggak sanggup, ya udahlah kalau nggak sanggup udah kita jalan sendiri, pengennya daftar niatnya antar sendiri. niat Akhirnya tanah mau dijual untuk persiapan itu tapi ya itu tadi alhamdulillah Masya akhirnya Allah ya alhamdulillah ya lewat Ada. jalur yang iya Lebih halal. tanpa pakai duit. Lebih halal, lebih Iya, baik. lebih barokah gitu. Lebih barokah. Saya udah rasakan Pakai duit ya sekedar ya itu tadi, rasanya Masya Allah udah biasa Benar-benar namanya Allah jalan nolong pakai kita. bensin itu aja. Ya Alhamdulillah. walaupun yang pertama kita belajar sholawat itu enggak setiap malam maksudnya ya setiap hari 1000 tapi waktunya enggak tapi kalau sekarang insya Allah tiap malam gitu. Sama, saya pun juga punya pengalaman seperti itu. Jadi keluarin waktu dapat barokah itulah, waktu di fitnah itu, video saya dipotong itu pun juga begitu. Ada banyak orang yang datang katanya bisa menyelesaikan masalah saya. Intinya minta uang begitu. Terus saya bilang sama anak-anak saya, anak-anak yang mendampingi saya bilang kalau saya memang nanti bebas, saya pengen bebasnya itu karena Allah. Saya pengen kalau orang melahirkan itu ya karena memang sudah sangatnya, sudah waktunya, bukan dioperasi gitu. Akhirnya ya saya nikmati aja proses di penjara ini. Saya puasa dari situ. Terus bangun malam istiqomah, alhamdulillah. Dinikmatilah terus istiqomah ngatamin Al-Qur'an. Dengan izin Allah, pertama dituntut 7 tahun penjara karena penistaan agama. Dicari pasal-pasalnya ternyata tidak ada, turun dari 7 tahun turun 2 tahun 2 tahun setengah. Setelah dituntut 2 tahun setengah turun lagi sampai akhirnya bebas gitu. Tanpa saya berbuat apa-apa, saya pasrahkan semuanya kepada Allah Saya juga ngikutin itu YouTube-nya terus. gitu. Alhamdulillah ngikuti Kalau ada YouTube-nya orang yang terus, Gus. ya udah kan udah takdir biarin nggak apa-apa berjalan apa adanya saya bilang gitu aja. Oh kan Bu di penjara kan Bu itu sekali lagi itu kan. Iya nggak apa-apa saya bilang gitu. Itu kalau buat saya bukan yang di penjara, bukan saya, tapi nafsu saya. Siap. Karena belajar ilmu hikmah itu mengamalkan ilmu hikmah itu seperti dunia itu mengejar diri kita. Dari situ muncullah hubud dunia, suka dunia. Ketika di penjara itu
seperti benar-benar mati, dipisahkan dengan bahkan hak kita sendiri. Yaitu tadi saya bilang, tidur itu di lantai, tidak boleh bawa selimut, tidak boleh pakai celana panjang, tidurnya di itu benar-benar ternyata hidup di dunia itu sementara. Ini baru penjara dunia loh, belum nanti diubur. Dan dari situ alhamdulillah semakin bisa lebih. Jadi kalau buat saya itu bukan penjara, itu barokah. Barokah. Siap. Makanya saya kan ada yang fitnah saya itu kenapa nggak saya laporkan polisi, saya maafkan. Ya karena saya menganggap itu barokah. Jadi saya nggak punya dendam. Nah, termasuk sekarang ini masalah yang sedang jenengan hadapi. Siap. Sudahlah, panjenengan lebih baik bersabar, menyerahkan semuanya kepada Allah. Siap. Jangan sampai ketarik hawa nafsu, apalagi nafsu marah. Siap. Saya ini sudah sering cerita bahwa saya itu dari dulu sering ditipu oleh orang. Ada orang dulu pasien saya, beliau berobatlah ke saya, akhirnya ikut sama saya. Siap. Sudah berobat ke saya, ikut sama saya, nipu saya. Jadi bantu-bantu di tempat saya, uang saya 100 juta dibawa kabur, tidak dikembalikan. Tapi demi Allah, saya tidak dendam, saya ikhlaskan. Sering saya ceritakan banyak hal yang intinya ketika kita ditipu orang, ketika kita dizalimin orang, yang penting kita itu tidak dendam, kita itu tidak benci, tidak sakit hati, kita itu nggak bawa arit, itu aja, nggak bacok, itu aja. Siap. Itu nanti oleh Allah itu akan diganti yang berlipat-lipat ganda. Amin. Makanya siapa orang yang bisa menelan kekecewaan dengan keikhlasan, itu akan Allah ganti dengan kebahagiaan. Ya sampai berusaha karena itu haknya jenengan. Terus biarkan semuanya mengalir sesuai dengan qadarat iradatnya Allah. Siap. Sampai sabar. Siap. Itu nanti insya Allah akan ada banyak kebahagiaan yang nanti jenengan dapatkan. Amin. Sampai kenapa saya minta kalau tahu kenapa saya nggak pindah dari desa ini? Padahal saya mohon maaf, tanah dek mana-mana. Siap. Kenapa saya nggak pindah saja ke tengah hutan yang nanti bebas saya mau lakuin apa saja? Karena barokahnya dicaci orang, barokahnya ya kalau saya di tengah hutan yang saya mau ajak sholat jamaah siapa? Cuman anak-anak saya, warga nggak ada nanti. Siap. Yang penting sabar, ikhlas itu penting. Oke. Saya harap dengan besarnya sabarnya diperbesar karena perintah Allah itu dalam hidup itu hanya dua. Yang pertama sabar, yang kedua sholat. Orang nggak bisa sabar kalau nggak sholat. Siap. Sabar mawon. Tadi yang saya sampaikan. Siap. Terus ini Gus, maaf. Itu kalau malam mau sholat tobat itu kalau mandi kok terus dihidung kayak embeler kalau nggak pakai hangat itu ngaruh apa? Iya. Ngaruh apa? Sebenarnya hampir Apa harus pakai air hangat? Itu kan kalau mau mandi tobat kan iya. mandi kalau nggak direbus kan kayak dingin gitu. Tapi kalau langsung dihidung kayak embeler. Iya. Jadi gini, jadi air niku terbagi 3, air obat, air kesegaran, air penyakit. Kalau air obat itu dari mulai jam 1 malam sampai jam 4. Jam 4 sampai jam 4 itu bukan penyakit, bukan juga obat. Kalau yang penyakit itu dari mulai lepas dari jam 4 sore sampai malam jam 9. Ya. Nah, biasanya memang untuk yang mempunyai penyakit atau memang di dalam dirinya ada gangguannya, mandi malam itu pertama pasti sakitan. Yang kedua, orang yang sering sakit kepala, kalau mandi malam ya jam 1 atau jam 2, itu nanti biasanya mohon maaf beler, yang punya penyakit migrain itu. Karena untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang di kepala. Tapi kalau memang nggak mampu, memang badannya lemah, mau pakai air hangat pun juga enggak apa-apa. Tapi kalau saya senangnya memang air dingin di tengah, bahkan tidak di dalam, Bu. Tuhan itu sering mandiin saya. Jadi kalau jam setengah 4, jam 3, setengah 3 itu mandinya itu di tempat terbuka, gerujukan. Tapi dicoba pakai air hangat enggak ya, Gus? Iya. Enggak apa-apa. Jadi kan pakai air hangat enggak apa-apa. Siap. Jawabannya sih gampang pakai air hangat ora. Siap.
Memang enak. Siap. Iya. Ada ya sama aja masih ke bawah Langsung aja ditutup gitu. Tapi insya Allah menjauhkan dari penyakit stroke. Pak. Siap. Jadi saya katakan mandi malam itu sebenarnya obat, apalagi di Siap. tempat terbuka. Salah satunya penangkal penyakit stroke, sering migrain, punya penyakit sinusitis, bahkan penyakit kolesterol itu mandi malam. Tapi malam-malam sekalian, jam 1, jam 2 atau Malamnya jam 3 setengah 3 paling Gus. Ya pokoknya bangunnya jam berapa? Kadang jam 3, bangun jam jam 2, 3. jam setengah 3. nggak mandi wudhu aja pun tidak apa-apa. Oh, siap. Wudhu saja nggak apa-apa. Siap. Tapi kalau wudhu jangan pakai air hangat, itu nanti masuknya air Enggak. air yang suci tapi tidak Tidak suci. mensucikan. Kayak teh ini kan, teh itu kan suci karena diminum boleh ya, Siap. tapi tidak boleh buat Betul. wudhu. Ya sama mandi pakai air hangat. Ya gitu. Ya yang penting bersih gitu. Siap. Tapi sebenarnya tidak bisa membersihkan itu ada dua, secara zahir maupun secara batin. Makanya saya kalau mandi itu ya Allah niat mandi dengan air qudratullah Nur Muhammad Allah, kalau saya begitu. Jadi membersihkan lahir maupun batin. Enggak apa-apa, Pak. Siap. Dapat pakai air hangat enggak apa-apa, wudhu saja enggak apa-apa. Siap. Tapi mandi terus kok insya Allah. Ya alhamdulillah mandi terus. Mau sholat ke saya. Ya itu tadi Islam. Istibil. Nanti tak Bagaimana? kasih Siap. inilah, tak kasih minyak ya. Siap. Jadi nanti bawain minyak Rijalul Ghaib itu, minta nanti sama anak-anak. Jadi orang kalau mau habis mandi malam, Siap. terus apalagi dia mau pakai minyak wangi untuk sholat malam, untuk pikiran. Jadi sesuatu hal yang baik nanti mendatangkan kebaikan. Insya Allah rezeki lancar, pikiran tenang gitu. Waktu itu Masih alhamdulillah ada. udah online, udah habis lewat Ini online. tak kasih nanti ya. Sudah online waktu itu. beli. Nah ini untuk pagaran di rumah. Siap. Nanti setelah beliau matur ya, ngobrol nanti tak kasih bawain ini teh anu. Kalau yang ini monggo kerso, jadi tidak ada paksaan. Mau sampean bawa saja boleh, mau sampean kasih kafaroh tidak Iya, apa-apa. Kasih ini minyak pagaran. Karena kita nggak seudon lah, sampean ini sekarang ini sedang bertarung. Betul. Yang dilawan saksi-saksinya itu Gus. Ya, nggak usah cerita. Kelihatan selalu laporan. Pak saya habis digini. Pak saya habis digini. Tapi ingat ya, pagaran Siap. itu yang paling kuat adalah ketika diri kita itu bersih. Siap. Jadi kaca itu kalau bersih di center itu balik sendiri. Jadi sholawat itu bukan hanya memasukkan tapi membersihkan. Siap. Orang mau istighfar mau sholawat, santet seperti apapun tidak akan bisa mengenai diri kita. Siap. Soalnya apa, Gus? Sholat Anuridat. Ya Nur Nur Sati. Sholawat Anuridat itu nanti saya posting di YouTube ya, di tab komunitas ya. Sholawat Anuridat itu sebenarnya adalah sholawat perisai. Perisai itu kalau di dalam ilmu hikmah makrifat. Jadi ketika kita itu benar-benar berserah diri qanaah kepada Allah, tidak akan sesuatu hal apapun itu memberikan dampak ke diri kita. Gitu. Ya, alhamdulillah Gus. Anak tiap tes kami antar. Kami cari musola yang terdekat ya. Saya sholawat Nur Sati itu 1000 kali itu. Yang ya alhamdulillah Gus. Pokoknya tiap ngantar tes langsung cari itu Gus. Musola yang terdekat. Alhamdulillah. Ya, anak juga tenang Gus. Dia tahu kalau didampingi atau didoain gitu. Gus. Alhamdulillah. Iya, dan lebih bagus lagi nanti Siap. air masjid. Siap. Saya itu suka ke gunung, suka ke air terjun. Pokoknya di mana setiap tempat itu saya berusaha di tempat itu saya sholawati 1000 kali. Siap. Karena tempat atau bahkan rumah atau tanah yang digunakan untuk taat itu dia itu mendoakan, memberikan manfaat. Cara bahasa Jawa itu mendatangkan rezeki. Tetapi setiap tanah, tempat yang kamu gunakan maksiat dia akan melaknatmu. Makanya mbok nggon suwana gegerane. Tembok-tembok tanah ini seperti memori yang merekam perkataanmu itu. Ya
Kalau tempat mbok nggo gegeran ae yo rezekimu ya adoh. Menjauhkan rezeki. Nggih. Tapi kalau tempat rumah mbok gunakne sholawat, apa mana kamu setiap mau masuk rumah mau baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, terus baca surat Al-Ikhlas, setelah itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pak insyaallah kula yakin, aku yakin dijauhkan dari kefakiran. Amin. Amin. Setiap mau masuk rumah baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, terus baca bismillahirrahmanirrahim qulullahu ahad Allahu somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setiap mau masuk ke rumah. Siap. Mboten ngantos fakir, utang ndang lunas. Iya. Rezeki lancar, dagangan laris, Amin. bojo guyang-guyu ya. Iya tenan niku. Lah saiki lek dhewe akeh dhuwit bojo ra guyang-guyu konti ya. Bojo merengut ae mergo kowe ra duwe ya. Ya tadi Sampun Gus kula kalih nyuwun doane. Doanya kula kalih dhewe. Semoga diberikan kemudahan, Istiqomah, kelancaran, sabar. istiqomah, sabar semua. Al-Fatihah. Sebelum saya tutup ini, saya sampaikan bahwa saya itu bukan siapa-siapa. Saya itu tidak bisa apa-apa. Ingat, mempunyai harapan selain kepada Allah itu nanti sia-sia. Dan nanti pasti akhirnya akan kecewa. Tapi kalau harapannya kepada Allah tidak. Dan kalau punya harapan selain kepada Allah itu nanti bisa syirik, bisa jindik. Jadi harapan, permintaan hanya kepada Allah. Sampai boleh ngefans ke saya, tetapi saya menyalurkan jenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai boleh ngefans ke saya, tapi saya selalu mengarahkan kepada baginda Rasulullah. Kalau ngefans ke saya kecewa. Tapi kalau ngefansnya ke baginda Rasulullah nggak akan pernah kecewa. Cinta pun juga begitu. Cinta itu harus segitiga. Saya selalu mengatakan, yang aku cinta kepada kamu karena Allah. Sampai takdim baik kepada saya juga harus karena Allah. Karena saya nanti kecewa. Ngoten niku nggih. Nggih niki saya mohon ikhlasnya mohon ridhonya mugi-mugi dayane asatidane Gusti Allah nggih. Al-Fatihah. Oke, untuk semuanya saya mohon ikhlasnya mohon ridhonya dengan apapun yang sudah panjenengan korbankan, baik itu waktu, tenaga dan juga biaya. Siap. Semoga itu terhitung sedekah seperti pohon yang terus berbuah manfaat. Amin. Baik untuk jenengan, keluarga, Siap. orang tua, anak, baik di dunia maupun di akhirat. Dan saya pun juga mohon maaf mungkin ada kecewanya, mungkin tempat pelayanan atau Siap. kata-kata saya kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, guys. Semoga Allah mengampuni saya dan jenengan memaafkan saya. Siap. Amin. Kami juga minta maaf merepotkan. Buatkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Iya. Udah ajar? Monggo buka puasa sama saya di depan sini. Matur suwun. Nggih, ikut buka puasa. Nggih buka puasa Gus. Monggo. Kok azan nggih? Kamu ajar ya? Aku mau minum Enggak apa-apa. Udah. Buka puasa deh. Pulang kita buka puasa. Alfian temenin saya. Iya, Pak.